channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat ya. Akhirnya aku bisa nge-review nih salah satu complexion foundation baru dari MOP yang namanya adalah So Extra Hybrid Matte Foundation. Jadi kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku lama, dulu aku udah pernah nge-review yang kayak bentuknya lonjong gitu ya. Itu sih seingat aku finishnya lebih ke dewy skin yang kayak healthy skin gitu. Dan di aku sih ketahanannya kurang awet. Dan kendalanya di situ biasanya untuk ngeluarin si foundationnya tuh rada susah pas mencetnya karena itu bahannya lumayan tebel ya. Dan sekarang mereka mengeluarkan di sini salah satu foundation baru yang sepertinya finishnya lebih matte dan packagingnya juga berbeda nih dari yang lama. Sobat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya? Pasti yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sedikit disclaimer dulu di sini ya, beberapa hal yang perlu aku informasikan. Yang pertama, untuk tipe warna kulit aku adalah warm undertone kuning langsat light medium. Dan untuk tipe kulitnya normal to oily. Jadi area T-zone aku tuh cenderung berminyak dan area lainnya lebih normal ke kering. So, nanti hasilnya mungkin buat kalian yang punya tipe kulit atau tipe warna kulit kayak aku, udah gitu cenderung ke oily ya, mungkin bakal mirip-mirip karena bisa beda-beda juga kalau misalnya kalian punya tipe kulit yang berbeda sama aku. Dan sekarang yang pertama aku akan ngebahas dari segi packagingnya nih. Di sini masih MOP banget, yang selalu kayak warna-warna ungu. Terus ini kayak ada butterfly gitu ya gambarnya. Detailnya akan aku kasih tunjuk aja. Dan di bagian depan pastinya ada nama produknya, MOP So Extra Hybrid Matte Foundation. Dan di sini kenapa dia hybrid? Ternyata ada kandungannya peptides. Udah gitu ada SPF 40 PA++. Jadi dia nggak cuman sekedar foundation aja, ada kandungan-kandungan skincare dan SPF-nya. Dan untuk detail yang lainnya, ingredients ini ada di bagian belakang. Aku akan kasih tunjuk zoom-nya. Buat kalian yang penasaran untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Dan di bagian bawahnya ini sudah ada logo halal, udah gitu 100% vegan product tested. Jadi udah dites juga kalau ini vegan. Dan pastinya karena ini salah satu brand lokal, sudah ada nomor BPOM-nya. So, aman ya buat kita pakai di wajah. Kalau aku lihat di bagian lainnya ini ada beberapa klaim produknya juga. Nanti langsung akan aku buktikan sambil diaplikasikan di wajah aku. Dan juga cara penggunaannya. Sekarang masuk ke packaging dalamnya. Yes, dia udah hadir dengan packaging botol kayak gini. Kalau dilihat sih ini bagian bawahnya tuh doff bening. Kelihatan ya untuk warna shade-nya. Dan tutupnya masih MOP banget, kayak warna-warna ungu kebiruan seperti ini ya, senada dengan si packaging luarnya. Dan di sini tuh dia bukan yang botol kaca berat gitu. Aku nggak tahu ini bahan apa, tapi lumayan ringan. Apakah ini plastik? Aku kurang tahu. Detailnya kalian bisa langsung lihat aja. Dan udah pasti ada nama produknya Mother of Pearl So Extra Hybrid Matte Foundation dengan kandungan SPF-nya tadi 40 PA++. Dan yang tertera lainnya adalah netonya, cukup unik nih. Ada 38 mili, kayak nanggung ya, nggak 30 tapi juga nggak 40. 38 mili. Dengan harganya tuh kemarin aku belinya sekitar 150 ribuan kalau nggak salah. Nanti detailnya akan aku tulis aja di sini. Seperti biasa, harga terupdate juga udah aku cantumkan di kolom deskripsi bawah. Kalian bisa langsung klik aja. Oh ya, aku tadi belum kasih tahu ya kalau aku pakai shade-nya itu adalah W11 Cell ya. Karena kemarin waktu aku lihat, ini tuh untuk tipe warm undertone di skin tone-nya light to medium. Jadi semoga aja ini cocok nanti di tipe warna kulit aku. Kalau dilihat detail lainnya juga ada expiry date-nya nih. Jadi kita bisa cek di sini. Cuman biasanya kalau foundation kayak gini sih setelah dibuka masa berlakunya sekitar 1-2 tahunan aja. Dan masuk ke bagian dalamnya nih, kalau aku buka tutupnya, dia ini ada pumpnya. Yes, ini akan lebih mempermudah ya dibandingkan yang versi dulu. Karena ya kita tinggal pencet aja, nanti untuk produknya akan keluar dari si puffnya. Kalau aku lihat ini juga nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede ya. Jadi nggak akan rawan kayak kebanyakan ngambilnya, bisa sedikit demi sedikit. Dan pastinya aku akan kasih tunjuk detailnya ya. Dan sekarang aku udah pakai untuk foundationnya di wajah aku. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk pengaplikasiannya di videoku yang berikut ini. Oke, ini kondisi wajah aku sebelum aku mengaplikasikan foundationnya. Udah pakai skin prep ya pastinya. Tuh detail ada beberapa imperfection di wajah aku kayak bekas jerawat dan noda-noda di pipi. Dan aku langsung akan pakai aja untuk foundationnya dari Mother of Pearl ini ya. Tadi aku pakai shade-nya W11 Cell.
Semoga aja cocok karena aku cuma meraba-raba berdasarkan jenis tipe kulit aku. Dan di sini untuk pumpnya kayak gini aku akan kasih tunjuk. Kita tinggal pencet aja. Kalau dilihat dari petunjuknya sih nggak harus di shake-shake ya. So, langsung akan aku tuang di tangan aku. Dalam 1 kali pencet itu kayak masih terlalu sedikit. Kayaknya aku butuh nambah 1 kali pencet lagi. Dan yes, teksturnya kayak gini, lumayan kental. Beda ya sama yang lama, sepertinya sedikit lebih cair. Ini kayak lebih kental. Mungkin karena ini finishnya matte ya. Langsung aja ini aku ratakan, kayak aku rasakan tuh teksturnya memang benar-benar kental, kayak nggak ngalir gitu. Dan aku akan pakai dulu di sisi kiri wajah aku. Seperti biasa aku totol-totol di area imperfection dan juga kayak di area hidung aku ya, yang memang cenderung berminyak itu biasanya aku agak lumayan banyak. Dan langsung akan aku blend aja menggunakan puff. Ini puff aku dari Muak seperti biasa. Triangle puff namanya, yang benar-benar super empuk. Dan setelah beberapa kali tap-tap-tap, dia memang tadi kan teksturnya kental ya, tapi menurut aku masih cukup gampang diratakan, kayak nggak jadi belang-belang atau patchy gitu. Kalian bisa langsung lihat aja detailnya. Aku tap-tap menggunakan puff, itu langsung bisa perlahan merata dan memberikan coverage di wajah aku. Kalau dilihat sih ini finishnya tidak sematte itu ya, walaupun matte foundation. Mungkin karena ada kandungan skincare-nya, salah satunya adalah peptide ya yang diunggulkan. Dan di sini di bagian dahi aku pastinya karena aku gampang berkeringat, wajib banget di tap-tap, jangan lupa di sekitaran hidung juga. Ini aku udah selesai pakai di sisi kiri wajah aku, hasilnya sih kayak masih yang natural, tapi kelihatan lebih merata gitu ya warna kulitnya, tuh bukan yang matte banget. Tetap ada glow-nya, langsung akan aku zoom aja. Oke, dia sudah cukup meratakan warna kulit aku di sisi kiri, dan imperfection tadi bekas jerawat sudah mulai tersamar. Dan ini perbandingannya dengan before. Di bagian pori-pori sebenarnya dia bukan yang mengcover banget ya, karena masih nampak di situ, walaupun mending dibandingkan sebelumnya. Dan imperfection aku sepertinya ini masih kurang kayak di bekas jerawat sama noda di pipi. Tapi mungkin nanti akan aku layer lagi. Sejauh ini sih coveragenya di aku masih medium ya. Karena memang aku ada beberapa noda di wajah. Dan karena ini masih ada, tadi kan aku ambil sekitar 2 pump, aku akan aplikasikan di sisi kanan wajah aku. Sejauh ini dari finishnya aku suka karena memang matte-nya masih natural. Tetap ya, nggak yang sekering itu. Dan sekarang aku akan aplikasikan di sisi kanan wajah aku. Ini kebetulan juga ada bekas jerawat yang masih kehitaman. Terus aku lanjut blend lagi. Kalau dari klaimnya tadi sambil aku lihat ya, dia menyebutkan foundation ringan dengan coverage tinggi, memiliki hasil akhir satin matte yang mudah di blend dan tahan sepanjang hari. Oke, untuk mudah di blend memang bener aku tadi udah sempat mention. Dan di sini yes, untuk mengibaratkan hasil akhirnya ini memang bukan yang matte banget, tapi dia menyebutkannya satin finish. Memang bener ya, masih ada glow-nya. Dan sekarang aku akan masuk nih di bekas jerawat aku yang merah kehitaman. Setelah di tap-tap beberapa kali, kelihatan memang dia sudah cukup menyamarkan. Dia sih bilangnya coverage tinggi ya. Mungkin bisa dibilang ini nanti medium full. Aku akan coba layer untuk melihat coveragenya nanti seperti apa. Tuh kelihatan kan untuk di bagian jerawat aku sudah tersamar. Yang tadinya masih terlihat kehitaman. Oke, untuk di bagian imperfection aku pengen build lagi untuk coveragenya biar lebih nampol ya. Jadi ini aku akan kasih di bekas-bekas jerawat, udah gitu di sekitaran pipi yang ada noda-nodanya. Dan selanjutnya nanti bakal aku blend lagi. Tadi aku ambilnya cuma sekitar setengah pump ya, jadi nggak terlalu banyak. Terus aku blend lagi. Tuh bener-bener cepat merata sih, padahal teksturnya lumayan kental ya tadi. Di sini disebutkan juga memiliki hybrid makeup formula untuk perpaduan sempurna antara skincare dan makeup. Itulah kenapa tadi aku sebutkan disebut hybrid ya. Karena tadi selain ada peptide, ada juga SPF 40, PA++, serta bahan-bahan yang menyayangi kulit untuk mendapatkan riasan yang sempurna dan terlindungi. Oke, jadi bahan-bahannya berarti aman untuk kulit ya. Tuh, udah selesai aku aplikasikan di wajah aku. Aku sih selalu suka ya kalau matte yang masih natural atau satin finish kayak gini. Karena memang kayak kelihatan sehat gitu mukanya. Walaupun di pori-pori aku nggak terlalu mengcover, tapi ini di noda-noda setelah aku build,
udah nutup. Jadi kayak tadi udah di pipi aku, terus bekas-bekas jerawat, coveragenya udah oke. Dan kalau aku lihat ini warnanya yang sel juga cocok di tipe kulit aku. Tuh aku bandingkan sama leher, match ya. Dan pastinya sekarang aku akan kasih tunjuk before afternya. Seperti kelihatannya di situ di bagian after dia sudah meratakan warna kulit aku, mengcover imperfection. Jadi hasilnya flawless dan ini finishnya satin sesuai dengan klaimnya. So kalau misalnya kalian punya pori-pori yang agak besar mungkin nggak akan terlalu menutupi ya. Itu seperti pori-pori yang ada di wajah aku, detailnya kalian bisa langsung lihat aja. Karena memang ini finishnya masih satin, jadi aku perlu tunggu sampai bener-bener set. Takutnya nanti kan kalau belum set itu akan gampang ngegeser. Seperti biasa aku akan kipas-kipas dulu nih wajah aku. Dan setelah udah lumayan ngeset, di sini aku akan coba tap-tap menggunakan tisu. Sebenarnya udah nggak kerasa yang nempel banget ya. Tapi masih ada transfer di tisunya. Ini hal wajar sih menurut aku karena memang ini bukan yang matte banget. Ada plus minusnya lah ya. Tapi karena udah ngeset seperti ini, sekarang saatnya aku akan pakein bedak ya. Di sini aku selalu pakai Rose All Day yang dari Release Lightweight Loose Powder. Jadi ini tuh untuk oil controlnya biasa aja. Tapi aku sengaja menggunakan shade ini tuh yang translucent, jadi nggak akan merubah base dari complexionnya. Dan sekarang aku pakainya tuh tipis-tipis aja menggunakan brush, biar nanti kita tetap lihat untuk ketahanan si foundationnya ini seperti apa. Tuh bagian yang kanan udah lebih matte kan dibandingkan yang kiri, aku pakaiin bedaknya Rose All Day ini. Lanjut aku akan pakaiin di sekitaran T-zone, terus di dahi aku, sama di dagu. Ya, sudah selesai pakai bedaknya, hasilnya kayak gini, dan sampai di tahap ini sudah jam 1 lebih 10 menit. Pastinya aku bakal selesaikan makeup aku dulu. Dan tara, kayak gini untuk hasil makeupnya. Yes, kelihatannya sih flawless ya. Tadi aku cuma set tipis pakai bedak menggunakan brush, jadi di sekitaran hidung, dahi, sama dagu aja. Overall, karena memang coveragenya tadi dia bagus ya, bisa menutupi imperfection dan hasilnya flawless. Tapi sejauh ini berasanya masih ringan sih di wajah aku. Dan seperti biasa, karena memang baru aku pakai di hari ini, aku akan tes ketahanan ya. Update-nya aku ngapain aja, sampai jam berapa ngetesnya, nanti akan aku taruh di akhir video. So, pastiin tonton videoku sampai habis ya. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau misalnya kalian udah nyobain nih untuk produknya MOP yang So Extra Hybrid Matte Foundation, bisa sharing dengan komen-komen di bawah, sebutkan juga dengan tipe kulit kalian ya. Biar teman-teman yang lain juga tahu. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Update yang pertama nih, jam 2.54 ya. Jadi pemakaiannya sekitar baru 2 jam. Di rumah aja. Dan kalau aku lihat ini belum sama sekali ada minyak. Tuh, di lipatan hidung aku aja masih aman. Dan di atas hidung aku yang biasanya udah glow ini masih oke juga ya. Karena memang aku belum kemana-mana, walaupun ini tetap rada keringetan, tapi dari segi coveragenya masih bagus. By the way, ini udah di set pakai bedak tuh, di zoom aja dia masih natural secara kelihatannya. Di dahi aku yang keringetan belum luntur, overall ini semuanya masih oke secara kelihatannya di wajah aku. So ya, pastinya aku nanti akan update-update lagi. Seperti biasa, ini sekarang aku lagi jalan-jalan ya, tes pakai masker, panas-panasan, naik motor. Biar nanti kita akan lihat seperti apa ya untuk ketahanan si foundationnya ini. Ini aku sebenarnya tadi kayak mampir makan gitu, tapi belum aku update karena menurut aku kayak masih oke-oke aja kondisi wajahku. Dan seperti biasa ini aku habis jalan-jalan di mall dan langsung akan update aja udah jam 7 ya. Kalau aku lihat di sini pemakaiannya berarti 6 jam. Kalau aku perhatikan di sekitaran T-zone aku sih dia sudah mulai berminyak pastinya. Dan di sekitaran lipatan hidung aku itu sudah agak crack walaupun menurut aku nggak parah karena secara kelihatannya ya di sini itu untuk yang bagian bekas kacamata aku aja nggak terlalu yang ngecap banget gitu loh. Terus untuk yang di bagian dahi aku ini udah agak luntur karena tadi aku pakai helm pastinya, tapi juga masih aman. Yang di atas hidung aku sih kelihatan ya agak luntur tipis, tapi bukan yang banyak langsung keangkat ke masker gitu loh. BTW di maskernya itu tadi minim transfer, tapi aku lupa banget kasih tahu. Dan ini sudah mau hampir jam 9, habis makan malam aku mau update ya. Kalau secara kelihatannya di situ tuh kayak udah glowy gitu ya di sekitaran T-zone aku, lumayan karena udah pemakaian 8 jam.
So nanti kita akan lihat detailnya karena di sini cahayanya kurang bagus, akan aku update setelah udah sampai rumah. Oke, ini aku udah sampai rumah dan sudah jam 10.13 ya. Ini sebenarnya ya totalnya berarti sekitar 9 jaman. Aku buka masker nih, aku kasih tunjuk, udah sampai malam kayak gini aja transfernya tipis menurut aku di masker. Jadi dia nggak gampang nempel-nempel. Kalau aku lihat ini di muka aku seperti ini sudah glowy, langsung akan aku zoom aja. Nih detailnya tadi di bagian hidung aku tuh bekas kacamatanya aja minim, tapi agak crack di sekitaran lipatan hidung dan kelihatan berminyak. Kalau di bagian yang di pipi itu kayak masih oke ya, tapi di sekitaran ini dagu aku mungkin tadi kena minyak-minyakan juga, udah lumayan kelihatan ya, coveragenya pudar. Pas aku swipe juga dia udah ngegeser, walaupun masih ada yang nempel sih, bukan yang kayak keangkat banget. Karena ini memang foundation dengan finish matte. Dan ini kalau aku swipe di sekitaran hidung udah pasti dia juga ngegeser karena udah cukup berminyak. Dan di atas hidung aku secara penampakannya juga sudah luntur. Yang paling masih oke sih di pipi atas aku ya. Dan kalau aku lihat ini di dahi aku sudah luntur lumayan. Karena tadi memang pakai helm jadi kayak nempel-nempel gitu. Walaupun masih ada sih tuh di bagian atas alisnya. Dan kalau aku lihat secara keseluruhan di muka aku, di T-zone memang sudah lumayan berminyak ya. Karena memang pakainya udah total 9 jam, tapi di area lainnya itu masih oke. Dan kalau aku perhatikan ini tuh nggak keki, walaupun aku tadi udah set menggunakan bedak, kayak makin natural aja gitu finishnya. Dan secara ketahanannya ini juga beda dari yang versi lama. Menurut aku ini lebih oke di tipe normal to oily. Bahkan secara kelihatannya ini kayak nggak oksidasi gitu sih di muka aku. Minim banget oksidasinya. Kayak kelihatan masih fresh aja. So menurut aku untuk MOP yang Peptide Matte Foundation ini dia cukup awet di tipe normal to oily kayak aku. Mungkin ini sekitar 5-6 jaman masih bagus walaupun berminyak tapi belum yang seluntur itu. Apalagi kalau misalnya nanti kalian tambahkan primer atau setting spray. Yang paling aku suka sih dia nggak dempul ya, setelah dipakai lama tetap hasilnya natural di wajah walaupun sudah di set menggunakan bedak. So bisa aku rekomendasikan juga apalagi kalau kalian sering ada aktivitas di luar ruangan karena ini ada kandungan SPF. Finishnya juga nggak terlalu matte. Jadi mungkin untuk normal dry skin masih bisa pakai juga ya. So gimana setelah lihat review sama tes ketahanannya? Menurut kamu cukup worth to buy nggak buat dicoba? Komen-komen. See you!